Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 56 sampai dengan 67. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka," dan tidaklah kami mengutus engkau, yaitu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa mubasyira wa nadhira, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai mubasyir, yaitu sebagai pembawa kabar gembira. Pembawa kabar gembira adanya surga bagi orang-orang yang beriman. Wa nadhira, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus adalah sebagai nadhir, yaitu pemberi peringatan agar manusia tidak berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang hal tersebut akan mengakibatkan seseorang diadab oleh Allah di dalam neraka. Qul ma as'alukum, katakanlah, aku tidaklah meminta kamu alaihi, dalam penyampaian dakwah, pengajaan kebenaran, min ajr, imbalan apapun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran, tidaklah meminta imbalan kepada manusia. Illa man syaa ayattakhidha ila rabbih sabila, kecuali beliau hanyalah berharap agar orang-orang mau ayattakhidha, untuk mengambil jalan, ila rabbih, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, sabila, jalan yang lurus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, mereka tidak meminta imbalan dalam mengajak kepada syariat Allah. Mereka hanyalah menginginkan sebagaimana yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar manusia mau mengambil jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah, beramal soleh dan berbuat kebaikan sebagaimana diajarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal, dan bertawakallah, alal hayy, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha al-hayy, maha hidup. Hendaklah orang yang beriman menggantungkan hatinya hanya kepada Allah dalam semua urusan, karena hanya Allah yang mampu untuk membuat urusan itu menjadi mudah. Wa tawakkal alal hayy, dan bertawakallah kepada Allah yang hayy, yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak pernah mati. Maka bertawakallah kepada Allah, gantungkan hati kepada Allah, serahkan semua urusan hanya kepada Allah. Dan jangan pernah menjadikan diri kita, usaha kita itu adalah sebagai bentuk keberhasilan, tetapi keberhasilan itu hanyalah ketika Allah telah memberikannya. Wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdihi, dengan memuji Allah. Bertasbihlah, mensucikan Allah, beribadah hanya untuk Allah, tidak beribadah untuk riya, untuk dipuji orang lain, untuk didengar. Bihamdihi, dan memujilah Allah. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira, dan cukuplah bihi, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui
bidunubi ibadihi, atas dosa-dosa hamba-hambanya. Maka hendaklah seorang hamba memohon ampunan kepada Allah ketika dia berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman, berbuat melampaui batas. Hendaklah dia kembali kepada Allah, kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah dia kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya dan menyesalinya dan tidak mengulang kezaliman yang pernah dilakukannya, perilaku melampaui batas dan hal-hal berlebihan yang pernah dilakukannya. Khabira, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha teliti atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Alladzi khalaqas samawati wal arda. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan as-samawat, langit yang tinggi, yang tidak ada manusia satupun yang mampu untuk membuat langit yang tinggi. Wal arda, dan bumi yang luas, dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membuat bumi yang luas. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada di antara langit dan bumi. Ada berbagai macam makhluk-makhluk Allah yang manusia tidak akan mampu untuk membuatnya. Allah menciptakan langit dan bumi fi sitati ayyam, dalam 6 masa, dalam 6 periode, dalam 6 waktu. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah istawa di atas arsy. Ar-Rahmanu, maka Allah Subhanahu wa taala fas'al bihi khabira, maka tanyakanlah tentang Allah khabira, kepada yang mengetahui. Tanyakanlah tentang Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kita menggunakan akal kita sendiri, menggunakan pemikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri di dalam menjalankan kehidupan ini. Akan tetapi hendaklah kita senantiasa menggunakan Al-Quran sebagai panduan, karena Allah telah menciptakan Al-Quran itu sebagai pedoman bagi manusia, bagaimana manusia mendapatkan kebaikan dan akan masuk ke dalam rahmat Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum usjudu, dan apabila dikatakan kepada mereka bersujudlah, salatlah lirrahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan di dunia, dan Allah akan memberikan nikmat kepada hambanya di surga bagi orang-orang yang taat kepada Allah di dunia, kepada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk belajar Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan dan menyampaikannya kepada manusia, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah manusia dari hal-hal yang mungkar yang dilarang oleh syariat Islam. Mereka menjawab, qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Akan tetapi orang-orang kafir justru mereka menentang, apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud? Orang-orang kafir diperintahkan Allah oleh Allah malah menentang, malah mereka berusaha untuk menentangnya, mengingkarinya. Anasjudu lima ta'muruna wa zaduhum nufura. Dan mereka justru makin menjauh
lari dari kebenaran. Bukannya mereka mendekat kepada Al-Quran, kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang-orang kafir itu justru menjauh dan mereka bergelimang di dalam kesesatan, di dalam kebingungan kehidupan yang jauh dari cahaya Allah, dari cahaya Al-Quran dan cahaya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.